secara logika aja deh. Gigi itu kan mengunyah fungsinya untuk menghaluskan sebelum dia melanjutkan ke pencernaan yang lain. Jadi dengan gigi yang terganggu, otomatis pengunyahan itu jadi tidak sempurna. Nah, beban lambung tadi yang harusnya sudah menerima pengunyahan yang sudah sempurna, terpaksa dia bekerja agak berat karena tidak terkunyah dengan sempurna waktu di mulut. Nah, seperti itu. Dan itu tahun berganti tahun, tahun-tahun, di saat tertentu lambung itu bisa jadi dia lelah atau dia sudah bersama dengan usia juga ya, menjadi lebih lemah gitu. Nah jadi, tadi dikatakan setahun, kurang lebih setahun gitu kalau nggak salah ya. Nah jadi yang udah tahunan itu dicicil, kemudian dengan kondisi usia dan memang beban itu terus ya, dialami oleh lambung harus dipaksa bekerja lebih karena pengunyahan yang tidak sempurna lagi. Nah, jadi pas tiba saatnya ketika tubuh itu, fungsinya sudah berkurang, otomatis menimbulkan reaksi seperti itu. Itu yang secara ini ya. Nah, untuk yang tadi, riskan karena pandemi, kalau kawan-kawan, teman sejawat rata-rata mereka kan, menggunakan APD lengkap, kemudian dibantu lagi dengan ada namanya extra oral suction. Jadi ada alat bantu sendiri untuk pengalihan. Jadi waktu kita bekerja itu disedot udaranya ke alat tersebut, jadi tidak kena ke dokternya. Biasa kan kalau saya kerja itu, ya maaf-maaf aja ya, apalagi waktu mahasiswa dulu pulang tuh pasti keramas. Karena nggak tahu kemana mana itu, udah pasti. Tapi dengan wabah ini, terbantu dengan alat itu, jadi semua yang dari pasien itu nggak kecipratan ke kita ya. Walaupun kita udah pakai APD, tapi kan istilahnya mengurangi, resiko. Nah seperti itu baru alat satu. Kemudian nanti dibantu lagi sama alat yang untuk steril ruangan. Ditambah lagi sama exhaust ya, yang untuk menyedot keluar. Nah, seperti itu. Saya rasa kalau misalnya Johan mau berobat, selama memungkinkan fasilitasnya, sarana dari, dokter yang berobat, saya rasa enggak terlalu khawatir ya. Kalau menurut saya seperti itu. Karena, Masa kemarin kita agak dilema juga waktu kita mau coba praktek, terutama ke saya sendiri yang usia udah kita sama-sama 50 ke atas ya. Kalau misalnya kita melayani satu pasien, misalnya 5, 10, 20, mungkin dulu tidak masalah. Sekarang satu aja, satu selesai kita harus desinfektan dulu. Di pasien yang kurang sabaran ya mungkin agak gelisah di luar kok nggak dipanggil-panggil, padahal kita mau steril dulu itu, ya ruangan, ya tempatnya gitu ya. Kalau dulu kan alat saja steril sudah cukup gitu, tapi dengan wabah sekarang memang harus mau nggak mau seperti itu. Dan memang itu melelahkan buat kita ya, tapi kalau tidak bisa melayani pun kasihan juga ya, istilahnya orang perlu berobat dan kita, istilahnya tidak bisa membantu. Dan untuk mengurangi hal lain juga biasanya ada telemedicine ya, mungkin seperti ini kita konsul jarak jauh dulu, ketika diperlukan tindakan, nah baru kita, janji. Nah seperti itu, janji untuk, perawatan. Tapi kalau selama misalnya dia butuh obat atau dengan apa yang dikeluhkan dengan, virtual lah ya, gitu, kita sebutnya telemedicine ya. Itu bisa sekarang diberlakukan, bahkan sampai kita meresepkan pun bisa. Seperti itu. Ya misalnya sekarang sakit gigi saya cukup meresepkan, foto aja yang saya resepkan, tinggal ditunjukkan ke apoteknya. Selama di situ surat izin praktek saya jelas, biasanya apotek nggak masalah. Nah seperti itu. Itu solusinya untuk sekarang. Jadi, mudah-mudahan Johan, cukup, bisa menerima penjelasan dari saya barangkali, tapi kalau masih kurang ya nanti saya coba, eee, yang lain ya saya coba jelaskan juga. Nah, seperti itu mungkin Johan yang, saya perlu apa, bahasa Johar, Inggris Johar? Johar, Jonhar, iya. Ini Jonharnya soalnya John apa? John. Jonhar. Oh, Jonhar. Oke. Ya, Terus kemudian makasih.
Makasih dok. Oke, mudah-mudahan, bisa apa ya, bisa menerima ya. Ya, makasih, makasih penjelasannya. Nanti Ya, dicoba dok ke dokter gigi. ya, oke, Karena ya. anak-anak saya juga pengen ke dokter gigi tapi masih takut gitu. Iya, saya bisa maklumi itu. Karena kita juga yang mau merawat takut sebenarnya John Hart, tapi tapi kadang-kadang maksudnya ya itulah, karena kita juga harus berbuat untuk orang lain, membantu orang lain, jadi mau nggak mau cuman itu tadi mungkin jarak antara satu pasien misalnya dibatasi. Saya kan sekarang memang, bantu di klinik Kimia Farma, tapi karena selama wabah ini dan usia saya jadi terpaksa saya minta tolong ganti sama adik yang usianya lebih muda 30-an lah. Dengan usia segitu pun dia nggak berani terima satu hari lebih dari 5 pasien. Memang dibatasi. Karena ya itu tadi antar pasien pun dia perlu untuk, siapkan, ruangan untuk, pasien berikutnya. Seperti itu ya. Oke, kita Oke, lanjut ke oke. Fepi ya. Makasih ya, nuhun pisan. Ya, ya sama-sama. Kalau Eee, boleh sedikit ditambahkan Yoda, saya mau info ke Bang Jonhar dan mungkin teman-teman yang lain. oke, Justru sebetulnya, ya itu yang disampaikan tadi Dokter Yoda sudah sangat komplit, tapi saya tambahkan sedikit bahwa sebetulnya untuk saat-saat ini, mungkin di awal-awal COVID ya, semua orang memang ya, takut ke rumah sakit dan ya, sebagainya, tapi dengan adanya dari Kemenkes juga sudah menetapkan protokol-protokol kesehatan yang ada di ya, rumah sakit, klinik, dan sebagainya, teman-teman bisa juga sebarkan ke saudara, teman, dan sebagainya, bahwa sekarang ini sebetulnya nggak perlu terlalu takut lagi ke rumah sakit. mhm, Bahkan sebetulnya yang lebih takut itu tenaga kesehatannya. iya, Bahkan sebetulnya resikonya untuk tertular dan kena itu justru pada di tenaga kesehatannya. Oleh karena itu yang ditekankan sekali APD bagi si tenaga kesehatan dan desinfektannya. Karena faktanya jumlah yang terkena dan sampai meninggal pun juga tenaga kesehatan terus bertambah setiap harinya dan alhamdulillah berapa minggu ini agak menurun gitu ya. Ya, jadi teman-teman tidak perlu takut lagi karena saya sendiri juga termasuk mensosialisasikan tentang protokol itu. Jadi nggak perlu ditakutkan lagi ya. Supaya mmm, daripada mengorbankan giginya nggak mau ke dokter gigi gitu. iya, Monggo silakan Dokter Yoda dilanjut ke Mbak Fepi. iya. Pertanyaan Fepi tadi ya tentang, anak yang mungkin sikat giginya, tidak tepat waktu atau suka-suka hati lah boleh dibilang seperti itu, tapi giginya sehat. Ya, tadi ada beberapa faktor memang salah satunya itu kan tepat waktu dan teratur. Terus yang kemudian makanan yang seimbang. Terus makanan seimbang itu yang menghindari istilahnya coklat atau manis dan lengket lah istilahnya gitu. Tapi tadi suka coklat, tapi yang banyak susunya, berarti kalsium lagi ya. Terus, mungkin dari segi makanan, seimbangnya udah ya kalsium ya, kan yang waktu intake waktu kita makan itu, sudah melindungi dari dalam gitu. Atau pas lagi Fepi hamil pun, eee, kandungan Fepi kalsium Fepi cukup gitu. Jadi waktu untuk sharing sama ayahnya cukuplah gitu. Karena banyak memang ketika hamil, entah ada beberapa pendapat kalau kalsium itu agak mual diminum, jadi kayaknya kurang suka. Atau ketika minum susu juga mual gitu kan, padahal waktu hamil kan memang dia persiapkan bukan untuk dia, tapi untuk berdua sama janin kan sebenarnya. Tapi kalau itu udah cukup, memang masuk akal akhirnya kalau, kok ini, sikat giginya suka-suka hati tapi dipikir dokternya tadi kan, kayak yang rajin sikat gigi gitu ya. Cuman yang, Fepi perlu ketahui tadi saya sudah bahas tentang karang gigi tadi ya, dan karang gigi itu tidak selalu yang kita lihat gitu. Karang gigi itu bisa juga bersembunyi di bawah gusi. Nah, sebenarnya yang di bawah gusi itu kadang-kadang mungkin yang cuma terjadi adalah setiap sikat gigi itu hanya berdarah saja gitu. Jadi dia tidak ada keluhan dalam arti mungkin karena dia misalnya kurang zat besi atau anemia gitu, tapi ternyata karang gigi yang bersembunyi dan dia masuk agak di dalam gitu. Tapi itu kalau misalnya pun nggak ada keluhan seperti itu, berarti ya untuk E-nya masih aman, nah seperti itu. Cuman ya itu tadi kalau beberapa ya kasus yang saya dapatkan ternyata memang karang gigi itu tidak selalu yang nampak, barangkali ketika sikat gigi pun dia tepat sasarannya, tepat, posisinya, sehingga tidak terbentuk gitu.
Tapi yang udah di dalam itu kan kita tidak tahu ya. Mudah-mudahan kayaknya aman lah. Cuman kalau misalnya Fevi ragu, biasanya itu nampak tadi, dibantu ronsen mungkin Feb. Nanti kelihatan itu ada nggak kerusakan tulang di dalam. Kalau terjadi kerusakan tulang, kemungkinan memang karang gigi itu sudah masuk di dalam. Tanda-tanda yang lain juga nanti ada, mungkin dokternya bisa jelaskan nanti ya. Tapi kalau dia merasa sehat-sehat, nyaman-nyaman aja mungkin nggak masalah, gitu. Kalau benar ada karang gigi di dalam gusi, itu kan berarti kan susah dibersihin ya. Gimana itu caranya? Ya, jadi, kan, sebenarnya scaling itu kita butuhkan juga 6 bulan atau 1 tahun sekali nggak apa-apa tetap dilakukan. Jadi bisa jadi yang tersembunyi tadi akhirnya keluar juga gitu. Karena saya punya sepupu juga dulu nggak percaya, dia orangnya bersih banget, rajin segala macam, tapi waktu saya scaling keluar semua, dia nggak percaya gitu, "Masa ini ada di dalam mulut saya rajin bersihin loh, gigi saya aja nggak ada yang rusak," gitu. Jadi dia kagum sendiri gitu, "Masa sekian lama saya nyimpen seperti ini?" Gitu. Terbukti seperti itu kan Feb, maksudnya ya itu tadi cobalah lewat scaling lah ya, kalau memang nggak ada keluhan ada baiknya nanti mana tahu yang tersembunyi tadi atau bagian tertentu bisa dibersihkan, jadi tidak berkelanjutan lah, tetap sehat sampai tua dalam arti nanti sehat tapi goyang kan sayang ya kan? Nah seperti Jangan itu. saya harus scaling juga ya? Iyalah scaling harus, 6 bulan sampai 1 tahun sekali lah. Biasanya pasien itu lebih cenderung waktu mau puasa. Mereka rame-rame scaling. Kalau di Minang nih ada budaya Balimau ya, Rusmar. Ada budaya Balimau itu kalau orang Jawa padusan ya. Siapa yang orang Jawa di sini? Nah, seperti padusan ya kalau orang Jawa ya. Nah, kalau di sini itu dalam rangka itu pun mereka scaling rame-rame tuh biasanya karena persiapan mau puasa. Mereka juga mau nyaman waktu puasa karena dengan karang gigi yang agak banyak. Puasanya kan dengan puasa kita, bau mulut kita berbeda gitu kan, terus tambah dengan karang gigi lagi, biasanya mereka seperti itu. Biasanya banyak yang ke puskesmas tuh menjelang mau puasa tuh rame-rame deh, pada bersihin karang gigi. Nah seperti itu ya. Terus kemudian yang ditanya lagi Makasih. ya sama-sama, Tono ya. Ini tadi yang mulai bermasalah dengan usia, kemudian gigi renggang ya Tan ya. Jadi gini, hubungannya sama yang tadi itu, Feb, cara sikat gigi yang salah juga, dia bisa menurunkan posisi gusi. Jadi gusi itu bisa turun karena salah posisi tadi. Nah, ketika salah posisi gusi turun, kan bentuk gigi kan dari yang besar ke akar kan agak mengecil gitu ya. Dengan gusi yang turun itu, mau nggak mau antara gigi jadi nampak. Ya kan, yang tadinya gusi itu bagus, lancip-lancip, karena cara sikat gigi salah dia turun, jadi antar gigi nampak seperti jarang. Selain itu sudah mungkin tahunan cara sikatnya. Nah, bisa juga tadi karena sekalian Tono tanya tentang, benang gigi kalau nggak salah, memang itu perlu. Tapi kalau caranya juga salah, akhirnya juga merusak gusi. Jadi memang betul-betul harus sesuai dengan lengkung giginya. Kalau meletakkan, dental floss atau benang gigi itu nggak asal zek masuk keluar, enggak, tapi harus mengikuti lengkung gigi. Kalau gigi gigi yang sebelah sini kita mau bersihkan, eee, benang giginya itu belok ke gigi itu gitu. Jangan lurus aja, kalau lurus aja pasti gusinya yang rusak akhirnya. Nah seperti itu. Jadi dari cara menyikat yang salah mengakibatkan, posisi gusi berubah, juga dari, dental floss yang salah penggunaannya juga karena tidak sesuai dengan anatomi gigi, peletakannya bisa merusak gusi juga. Nah untuk makanan yang tetap kuat, saya rasa ini tetap tadi, balik-balik lagi kebersihan. Tadi lupa saya Fevi kalau nggak salah tanya kenapa harus harus ada odol ya? Baru mau sikat gigi kalau nggak salah ya? Enggak, CE-nya itu kalau harus disiapin gitu kasih odol baru dia sikat gigi Oh gitu. ya. Ya, saya mau nambahkan di sini, dengan cara sikat gigi yang betul pun sebenarnya tanpa pasta gigi itu sudah cukup membantu menghilangkan plak tadi gitu ya. Tapi
fungsi pasta gigi di sini Kalau adalah pakai siwak siwak tuh yang digigit-gigit ya, kayu ya, kayu. yang gigit-gigit kan, itu kalau sebagai pengganti sikat gigi dia lebih ke seperti serat sih gantinya bulu sikat. Kan kalau digigit-gigit dia lama-lama seperti apa pecah-pecah ya kalau siwak tuh kalau nggak salah. Jadi fungsinya karena dia kasar-kasar itu menggantikan sikat gigi. Akhirnya seperti itu. Nah, tadi yang saya bilang dengan tanpa pasta gigi karena pasta gigi itu lebih ke deterjen. Nah, deterjen ini dia itu sebenarnya dia agak mengiritasi juga gitu. Untuk orang-orang tertentu mungkin kok sikat gigi ngilu ya, akhirnya kita pilihlah, pasta gigi yang tidak ada deterjennya atau minimal deterjennya yang seperti, teman-teman mungkin pernah dengar merek dagan Sensodyne, Enzim, seperti itu dipilih deterjennya yang sedikit. Jadi untuk yang ngilu biasanya lebih cenderung dipilih itu. Bedanya cuma deterjennya saja, karena deterjen tuh agak korosif dia, agak mengikis. Ya, merusak email ya. Agak mengikis dia. Sebenarnya untuk merusak secara maksimal tidak, tapi dia lebih apa ya, itu tadi dari cara sikat gigi sama, apa, kalau bilang merusak, saya nggak bilang merusak ya, tapi istilahnya dia lebih, apa ya, kenapa bisa sensitif itu tadi, deterjennya itu. Ya seperti itu. Berarti jenis sikatnya juga pengaruh ya, Dok ya? Ya, nanti, ada juga yang tadi saya bilang cara sikat gigi yang agak miring tadi maju mundur, itu ketika kita menggunakan sikat gigi standar. Tapi nanti ada lagi jenis sikat gigi yang cukup posisinya biasa, tapi dia udah cukup maksimal kerjanya. Nah, nanti kita akan bahas itu ya, tentang sikat gigi sendiri nanti ya, Feb ya. Oke, sekarang ke pertanyaan Tono udah ya Tan? Gimana Tan? Aryo ya? Untuk tadi yang giginya bolong tapi karena COVID takut. Nah ini tahu hubungannya dengan bel spasi mungkin nanti Dokter Kamel bisa bantu ya. Tapi di sini karena di dalam gigi itu di pulpa gigi itu kan ada saraf dan pembuluh darah ya. Jadi dengan gigi yang bolong itu otomatis kan kuman memang di situ ya. Jadi dengan terbukanya ruang pulpa yang berisi saraf dan pembuluh darah, kuman yang di gigi itu bisa beredar ke seluruh tubuh. Nah, tadi salah satunya juga Alzheimer bisa juga diakibatkan dari itu. Bisa jadi bel spasi pun bisa dari situ juga. Terus kemudian jantung, karena kemarin ada salah satu kawan ya sempat pasang ring ya, itu juga jawabannya. Karena kuman dari jantung dari gigi sudah sampai ke jantung sehingga karena gigi lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dengan beredarnya pembuluh darah ke seluruh tubuh, jadi beberapa jurnal pernah menemukan banyaknya kuman gigi itu di dalam organ tertentu ketika dilakukan pemeriksaan. Nah, jadi maksudnya sebenarnya kuman yang di dalam tubuh itu kan dia posisinya masing-masing ada gitu. Tapi harusnya kalau kuman gigi ya di gigi aja. Tapi ketika dia melakukan penelitian dan sampai di otak ada, sampai di jantung ada, nah itu menunjukkan bahwa memang kuman itu beredar. Sekarang tinggal organ mana yang lemah yang bisa dia bersarang di situ atau mengakibatkan kerusakan di situ berkelanjutan, di situ mengakibatkan kerusakan pada organ yang bersangkutan. Seperti itu ya yang saya tahu. Kalau gigi motor gimana jawabnya lagi Aryo? Saya bingung. Jawaban Aji. Tanyain Aji itu. Gigi 1 sampai gigi 5? Iya. Oke lah ya. Saya rasa itu aja untuk pertanyaan Ya, Aryo. Mungkin nanti kalau Dokter Kamel bisa bahas lebih mengenai bel spasi barangkali ya. Saya lanjut ke pertanyaannya Saudara Haryanto ya.
udah ditambal, lepas gitu ya, ditambal, lepas, lama-lama diemin bermasalah atau tidak. Nah itu tadi, ada kawan kita tadi yang sudah kena sampai ke jantungnya ya, bermasalah di jantung lah, dan itu dari gigi. Jadi kalau bisa, ya memang sih kalau kita dokter gigi itu sekarang orientasinya mempertahankan gigi selama mungkin di dalam mulut. Nah, untuk mempertahankan itu tentu gigi yang sehat. Walaupun dia bermasalah, dia harus steril. Jadi tidak mengakibatkan masalah di organ yang lain, seperti itu. Nah, jadi barangkali memang ini pengalaman saya dari kecil juga, makanya kenapa saya pilih dokter gigi dulu. Jujur, saya dari kecil suka sakit gigi, saya tahu sekali rasanya, dan itu tidak nyaman gitu. Sehingga itu yang saya pengen tahu dari dulu kenapa gigi bisa sakit. Dan setelah saya tahu memang kemana-mana akibatnya ya, dan sangat sangat apa ya, mungkin membekas di saya sehingga saya pengen tahu gitu, pengen tahu lebih ya. Sehingga ya ini kalau kalau sering ke dokter gigi ya saya udah langganan juga dulu, Haryanto. Mau nggak mau memang harus sabar sih ya, ngantrinya sabar, pas dirawat buka mulut misalnya agak lama ya sabar, seperti itu. Jadi sekarang, yang perlu mungkin dipahami, kita mau sehat gitu aja, tapi kalau perlu untuk prosesnya dan lainnya harus sabar ya terpaksa, atau pilihan yang kedua memang dicabut. Cuman ya itu, sekarang kita orientasinya minimal dengan usia tua itu 20 gigi masih bertahan di dalam mulut kita. Boleh hitung deh masing-masing sekarang masih ada 20 enggak? Kalau masih ada berarti bagus, dengan usia kita nih, minimal 20 masih bertahan. Plus Ya. 19 gimana dokter? Ya. Plus 19, kurang 1. Ya kurang 1 ya. Berarti ya bagus minus. Minus 1 ya. Ya, itu apa sih istilahnya, standar ya, standar yang istilahnya boleh dijadikan patokan lah bahwa orang itu betul-betul memang menjaga gitulah. Ya kemudian, tentang yang perokok tadi ya, walaupun sudah berhenti berarti sisa-sisa peninggalan zaman dulunya masih ada ya. Jadi memang dengan scaling tadi salah satunya, bersihin karang gigi biasanya, nikotin rokok itu tadi dia tidak menempel di gigi begitu saja, tetap dia melalui plak tadi yang saya bilang yang selapis selalu ada di gigi. Dan nikotin itu biasanya nempelnya dia udah terbentuk karang gigi walaupun selapis. Jadi stain atau nikotin tadi tidak bisa menempel otomatis aja langsung ke situ. Berarti dari lapisan yang plak tadi yang sudah agak mengeras, dia menempelnya di situ. Karena kalau dia plak, sikat gigi aja pasti hilang. Tapi karena nikotin itu ikatannya kuat, ya dia susah lepasnya seperti itu. Tambah lagi mungkin posisi sikat giginya tidak pas. Jadi dia lama-lama terus dan lengket. Nah seperti itu. Nah untuk pemutihan gigi, biasanya ini cuma itu aja ya. Beberapa orang menganggap sebagai penampilan barangkali untuk pengen lebih kelihatan cerah gitu ya. Cuman pemutihan gigi ini juga ada efeknya. Dalam arti pertama kita pasti harus menjaga makanan minuman berwarna. Jadi kalau masih suka makan minum berwarna, dengan pemutihan gigi udah pasti dia tidak akan awet. Pertama. Kedua, pemutihan gigi itu pun bahannya itu juga ada, dia bukan mengiritasi tapi dia membuka pori-pori email. Walaupun dia membuka pori-pori email, ada untuk maintenance-nya atau mencegah untuk pori-pori itu bisa menyerap makanan lagi. Nanti bisa ditanyakan ke dokternya lapisan apa itu ya. Karena dengan dia membuka pori-pori udah pasti gigi itu agak lebih ngilu. Ya. Nah, seperti itu. Saya rasa udah ya sampai Haryanto. Ya, Mungkin terima bisa kasih Dokter Gigi dilanjutkan. Yuda. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Yoda sudah 5 penanya. Tadi ini saya tambahkan ada yang tanya di chat tapi orangnya sudah nongol juga nih, hire nih, apa mau ditanya langsung atau saya bacakan?
Oh, cair ya? Oh, cair. 1, 3 Ah, ya, cair ya? iya 1, 3. Ah, ya, Assalamualaikum dokter. waalaikumsalam. Iya, Terima satu kelas kasih lu. Saya mau tanya dulu itu kok dokter bagus belakangnya bisa ada tulisan SMA SMA Negeri 16. 16 itu. Bisa ngambil di Google. Oh, ngambil di Kayaknya Google. bisa kita pakai itu buat virtual background itu. Ah, iya, 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 iya. Silakan Cair bertanya Oke. langsung. Ini sih karena disalin ya, saya bacain aja. Itu pewarna gigi apakah dijual bebas? Terus apa namanya? Terus bagaimana membedakan noda gigi karena kopi teh vs dengan nikotin? Ini saya nanya juga pelan-pelan nih, soalnya takut kedengeran anak. Anak soalnya warna giginya agak kekuning-kuningan gitu. Alasannya, ini kata Abi dulu kuning ini karena antibiotik gitu. Apakah benar? Soalnya orang dulu bilang kayak gitu. Iya. Jadi saya ya mungkin ya agak konfirmasi lagi di sini itu. Terima kasih, tanyanya itu aja. Iya. Yang kedua Herman Acil, silakan. Ya, silakan Herman. Dokter, Ya, halo, ya. suara saya. Soalnya begini. Suaranya agak putus-putus ya. Maaf, Herman, suaranya nggak jelas, agak putus-putus. Internetnya buruk kali. Oh, Handphone ya? Anunya. Pakai handphone? Iya, Om Acil lagi di tengah laut nih. Om Mungkin Acil kalau tengah pakai laut ya. handphone, pakai network 3G-nya aja bisa kali kalau memang internet yang bagus. Kena ombak ya, Man. Silakan Herman dicoba. Kalau nanti agak susah, diketik di chat juga bisa. Oke. Saya itu sedang persiapan untuk cabut gigi. Kata dokter harus diperiksa dari mulai sebagainya. Apa itu? Maksud saya karena posisi gigi dia itu geraham belakangnya tidur sehingga menabrak gigi depan dan gigi depannya patah gitu loh. Ya, memang diperlukan untuk harus periksa darah dulu, periksa darahnya. Itu aja sih pertanyaan yang krusialnya. Dan apakah mencabut gigi itu sekarang boleh lebih dari 1 atau 2 buah begitu bersamaan? Itu aja, dokter. Mungkin dokter Kamel. Terima kasih. Lanjut. Ya, cabut gigi tadi kata Aryo 2 dapat 1 katanya. Itu kalau dokter giginya Aryo. Ya, silakan. Penanya ketiga Lani ya. Nanti setelah Lani ada tadi satu lagi kalau nggak salah. Silakan Lani dulu. Lani masih di mute atau lagi jalan-jalan dulu? Lagi di dapur kan. Oke, mungkin nyiapin makanan buat kita semua ya. Saya bacakan dulu pertanyaan di chat ya. Ini ada Meli bertanya. Atau Meli mau ngomong sendiri atau dibacain nih sama moderator? Kayaknya Meli menganut sistem prinsip silent is gold. Jadi ya nggak apa-apa saya bacain aja. Iya. Ya katanya kalau Meli itu pernah ada mengalami pendarahan di gusi, kira-kira apa penyebabnya? Karena terjadinya kok tiba-tiba dan itu mungkin ini nggak tahu, nggak dikasih penjelasan sudah pernah sebelumnya atau baru pertama kali, tapi intinya mungkin pertanyaannya penyebab pendarahan di gusi kira-kira apa? Gitu mungkin ya udah berapa 4 ya? 3 pertanyaan ya. Ya. Oke, berhubung Lani belum ada suaranya, dijawab dulu aja. Oke, terima kasih. Pertanyaan cair tadi ya. Untuk pewarna gigi, memang dari kita sebelumnya ada. boleh nggak yang di yang mungkin yang lain di mute aja dulu mic-nya supaya nggak ribut nih.
Oke, saya coba menjawab pertanyaan Cair tadi ya. Pewarna gigi itu tadi kan ada yang khusus kelebihannya, kita bisa melihat 3 warna, kelainan, di gigi, maksudnya terjadinya berapa hari gitu ya. Nah, untuk pengadaannya, bisa ditanyakan ke dokter gigi ya, karena emang ini khusus gitu. Sedangkan kalau untuk yang sekedar berwarna aja, kalau yang awam tuh biasanya malah ini ibu-ibu yang udah cerita ya, dia cukup, makan buah naga aja, Cair, makan buah naga, itu warnanya pekat banget. Jadi habis dia makan buah naga, lihat deh langsung. Nah, biasanya rekam jejak di situ tuh bisa juga nunjukin tuh. Biasanya anak-anak kan mungkin lebih asik kali kalau buat makan ya, nggak kayak dipaksain gitu ya kan, kalau itu kan agak dipaksain. Atau beberapa kawan juga pernah coba dengan Fanta yang merah, Oke. habis minum Fanta itu biasanya memang membekas juga warna merahnya itu. Tapi kalau saya, karena waktu itu kita turun lapangan keterbatasan dana dan ketersediaannya juga yang apa adanya, kita pakai sumba warna yang buat es doger. Yang warnanya merah itu. Nah, itu aja yang saya pakai. Nah, itu juga cukup, istilahnya nggak perlu nyari-nyari deh, tapi kalau pengen yang 3 warna tadi bisa hubungi dokter gigi yang bersangkutan, gitu ya. Kemudian yang noda gigi, ngebedainnya ya teh, nikotin, atau apa, mungkin warnanya sama gitu ya. Cuman barangkali dari si pasien aja kali ditanyain lebih ke mana senengnya gitu. Kalau memang perokok, kalau misalnya dia nggak mau ngaku ya kita bisa lihat tadi dari gusinya. Biasanya kalau yang nggak merokok tuh gusinya dia agak cerah, pink. Pinknya bagus gitu loh. Tapi kalau yang perokok biasanya agak menghitam dia. Nah, itu juga dari karena nikotin ya. Nah, itu juga Oke. bisa bisa ketahuan sih gitu. Terus karena warna kuning antibiotik, nah ini balik lagi ke bleaching tadi ya, yang pemutihan gigi ya. Untuk hal tertentu mungkin kita perlu gitu ya, terpaksa dilakukan itu. Tapi sebelumnya memang bleaching itu tidak semua bleaching bisa memperbaiki warna gigi karena antibiotik, tidak semua gitu. Tapi ada beberapa bahan yang memang walaupun dia kuning karena antibiotik bisa diperbaiki warnanya gitu. Jadi bisa ditanyakan dulu ke dokternya deh gitu. Kalau ini memang warna kuningnya itu memang dari kecil gitu. Nanti dari penjelasan itu dokternya paham itu dalam pemilihan bahan bleachingnya nanti gitu. Lebih pas yang mana gitu. Kalau memang udah dari awal bilang memang karena antibiotik, pasti dipilih yang bahan bleaching yang berbeda gitu. Karena nggak semua bleaching itu bisa memperbaiki atau mengkoreksi kelainan warna gigi karena antibiotik. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian dari Herman pertanyaan. Tadi karena suaranya agak mungkin kalau ada chatnya nanti kalau saya salah memberi jawaban, Dokter Kamel bisa bantu. Persiapan yang perlu sebelum pencabutan gigi karena gigi yang tidur ya, kalau nggak salah ya? Dan gigi depannya juga, mengalami kerusakan sehingga harus 2 gigi dicabut, apakah bisa seperti itu? Seperti itu bukan pertanyaannya, Dokter Kamel? Iya, ya saya Enggak begitu. menangkapnya seperti itu. Saya menangkapnya seperti itu juga. Monggo Herman, ada yang mau ditambahkan? Kan posisi Ya. giginya tidur ya, Yang tidur jadi itu. persiapan. Yang ditanyakan maksudnya persiapannya sebelum dicabut gigi kan? Ya, betul. Jadi persiapannya itu apa saja karena dokter nyuruhnya anak saya itu harus dicek lab dulu, cek darah ganya. Pengaruh apa itu ya maksudnya? Kok harus sebegitunya karena kondisi tensinya. Maaf, usianya berapa? Usianya? Boleh tahu usia anaknya, Herman? Ya anaknya berapa Herman? 30. 30? 20. 30? Ya. Iya 30. 30 tahun ya? Ya, oke.
Biasanya begini, kalau pada pencabutan biasa pun, pertama itu saya akan lihat tensinya. Ini pengaruhnya ke pemilihan bahan atau obat suntiknya. Nah, seperti itu. Terus kemudian pertimbangan lainnya adalah perdarahan akibat pencabutan. Jadi dengan tensi tertentu itu bisa mengakibatkan perdarahan yang lebih hebat. Seperti itu. Selain kondisi yang lain, apakah ada riwayat gula, itu juga bisa dilihat lewat darah. Kemudian apakah ada dia riwayat penyakit yang lain, pasti ditanyakan. Mungkin Karena semacam masa pembekuan darah ya Yoda ya, untuk ya, terkait hemofilia poliemia. atau dia sedang meminum obat tertentu. Ya. Misalnya apa dia kayak dia Pengencer darah. ya seperti itu. Karena nanti ini pembekuannya juga pengaruhnya ada. Nah, ini untuk yang pencabutan biasa. Pencabutan biasa ini belum bicara yang gigi tidur tadi gitu ya. Kalau gigi tidur itu dia proses teknik pencabutannya tidak seperti pencabutan biasa, dalam arti taraf kesulitannya lebih lagi dibandingkan pencabutan biasa. Nah, resikonya juga lebih. Yang sekarang saya tanya lagi ke Herman, ini ke dokter giginya general practice atau ke dokter gigi bedah mulut? Bedah mulut. Sebentar. Kayaknya dokter gigi bedah mulut deh. Ya, bedah mulut lagi lebih jeli lagi dia. Ya, pertama memang karena resikonya tadi. Kalau yang saya utarakan tadi dengan pencabutan biasa saja, saya sudah bertanya segitu banyaknya. Dari tensi, kalau dia sudah menyatakan saya ada jantung, tambah lagi itu. Tensi saya 180. Saya ada riwayat gula, terakhir sekian, obat terkontrol atau tidak. Terus kemudian saya sedang minum obat yang kandungannya bisa mengakibatkan pembekuannya agak lama. Biasanya kalau saya ragu malah saya rujuk ke dokter itu umum dulu gitu. Untuk memastikan apakah resiko pada orang tersebut. Salah satunya juga untuk menentukan obat suntik yang akan saya berikan. Nah, seperti itu. Jadi, mudah-mudahan cukup membantu ya. Ya karena kan ini belum pernah cabut anaknya, jadi nervous sendiri gitu kan. Ya, kalau sama dokter bedah mulut insya Allah aman. Oh begitu ya. Karena memang udah gawenya tuh itu gitu. Dan kalau misalnya disuruh pemeriksaan sebelumnya itu memang untuk safety-nya si pasien sendiri sebenarnya seperti itu. Baik. Terima kasih dokter Yoda. Meli tadi ya? Ya, pertanyaan Meli tadi mengenai gusi berdarah itu kira-kira penyebabnya apa? Karena terjadinya tiba-tiba. Nah, ini Melinya udah muncul, ada tambahannya nggak Meli yang mau ditanya? Ya, itu aja dulu. Enggak, maksudnya kejadiannya tiba-tiba itu sebelumnya udah ada sejarahnya pernah atau tiba-tiba aja? Belum sama sekali? Belum. Terus waktu terjadi perdarahan itu ada Meli berobat atau Meli diamkan saja? Diamin aja. Diamin aja dan beku sendiri. Iya, minum air hangat aja. Oh, minum air hangat aja. Oke. Lama agak banyak itu keluarnya. Ya. Kalau boleh tahu, Meli udah pernah melakukan scaling? Pernah. Waktu melakukan scaling apa cukup darah yang keluar waktu melakukan scaling? Iya, waktu itu bagian belakang sih. Yang ini berdarahnya bagian depan. Oke, bagian depan. Ya, kalau saya, ini sepintas aja. Saya tadi sudah jelaskan tentang karang gigi yang di dalam gusi. Ya, bisa jadi itu. Ya, bisa juga mungkin di saat itu, kalau memang itu menjadi istilahnya kemungkinan lain, ada pengaruh hormon barangkali, mungkin Meli lagi datang bulan barangkali waktu perdarahan, tidak. Oke.
Bisa juga mungkin pas lagi meli dari segi makanan, vitamin meli mungkin agak berkurang konsumsinya, bisa juga seperti itu. Oh, bisa Karena jadi banyak yang mengakibatkan itu kita bisa bilang gingivitis ya, di peradangan gusi gitu, cuma daerah tertentu. Cuman ini biasanya didapatkan pada orang yang memiliki susunan gigi agak berlimpit, tidak posisi bagus. oh Nah, jadi kalau dia posisinya agak berlimpit, mungkin cara sikat gigi yang searah tadi lebih diperhatikan ya. Karena yang sela-sela itu biasanya agak susah dia ininya, bersih bagusnya gitu, bersih sempurnanya susah. Demikian juga yang bagian dalam tadi yang harus satu arah. Jangan horizontal posisi sikat tapi satu arah seperti itu. Itu untuk posisi gigi yang kurang baik lah. Kalau kita bilangnya maloklusi ya, dia agak posisinya yang tidak bagus gitu loh. Itu juga ada pengaruhnya karena dengan sikat gigi itu bisa jadi makanan masih ada di situ tidak tersikat bersih, berkelanjutan dan mengakibatkan radang pada gusi seperti itu. Ya. Kalau bagusnya kalau pendarahan gitu diapain ya? Ya biasanya sih kalau untuk yang awal-awal bisa jadi apa istilahnya ARS cukup membantu lah, kumur ARS untuk cukup membantu. Tapi kalau misalnya itu tidak cukup membantu, mungkin ya bisa bantu vitamin juga dulu gitu ya. Kalau memangnya itu tidak juga membantu, ya mungkin nanti dokter akan melihat hal yang lain lagi. Apalagi itu cuma di bagian tertentu kan, bukan semua kan. Ya, bagian depan memang. Ya, bisa jadi memang itu tadi mungkin susunan gigi itu yang kurang menguntungkan sehingga terjadi peradangan, berarti lokal kan. Kalau semua kan jadi tanda tanya ya. Biasanya kalau semua itu lebih ke ibu hamil mungkin ya Dokter Kamel yang pengaruh hormon. Tapi kalau cuma di bagian-bagian tertentu biasanya cuma karena kebersihan yang kurang tersikat sehingga mungkin karang gigi itu sudah agak dalam dia menimbulkan peradangan. Seperti itu aja sih. Ya, atau mungkin juga ada beberapa gejala dari kekurangan vitamin ya, seperti misalnya atau mineral. Jadi ada juga kadang-kadang pada kasus orang kekurangan Fe atau kekurangan zat besi itu juga bisa mudah berdarah giginya. Ya, kekurangan vitamin C misalnya. Jadi apa namanya memang lebih terkait dengan masalah nutrisi gitu. Atau selain itu ya memang karena masalah organik dari kelemahan gusinya sendiri ya. Misalnya pembuluh darah yang juga memang sensitif di gusinya atau gusi tipis lah istilah orang bilang begitu ya. Jadi hal-hal teknis tadi udah dijelaskan sama Dokter Yoda, tapi kalau yang terkait dengan di luar itu ya tadi mungkin secara sistemik dia kekurangan vitamin C atau kekurangan zat besi ya, dan kurang juga makan sayur dan buah-buahan itu juga bisa menyebabkan. Nah, kalau yang semua itu tadi itu tidak ada atau maksudnya orangnya rajin makan buah, rajin makan sayur, masih terjadi, sebaiknya itu diperiksakan juga untuk periksa darah lengkap ya. Jadi bisa dilihat ada kelainan darah nggak. Ada juga memang di kedokteran penyakit yang penyakitnya kelainan darah. Jadi memang dia akan menyebabkan mudahnya keluar darah dari berbagai tempat, apakah mimisan, apakah itu dari gusi, atau ya itu tadi salah satunya orang-orang yang misalnya kalau dites pembekuan darahnya memanjang atau dia memang darahnya itu sangat-sangat cair, itu ada penyakit-penyakit seperti itu yang menimbulkan ya keluhan-keluhan sampingan seperti itu. Tapi biasanya dicek dulu ke dokter gigi, dipastikan itu bukan dari gigi, gusi dan sebagainya. Baru dicek darah yang lain. Mungkin sama dengan yang itu kali ya, Dokter Kamel, seperti yang sariawan, terus-terus sariawan gitu ya. Ya. Jadi orang yang sariawannya sekali-sekali ya itu wajar, biasanya ya mungkin bisa salah satunya tadi misalnya cara menyikat yang salah juga itu bisa jadi sariawan ya kan. Tapi juga bisa karena dari dalam nutrisinya kurang, ya vitamin C, vitamin B itu bisa menjadi penyebab. Tapi kalau kok rutin sariawannya dan udah diminumin vitamin masih tetap sariawan, itu perlu dicek lebih lanjut ke penyakit dalam ya kan, kemudian diperiksa darahnya, ditakutkan ada hal-hal yang terkait dengan
ya hal-hal yang lebih lanjut lah ya. Ya kita nggak langsung bilang cancer, tapi bisa ke arah-arah sana, keganasan istilahnya. Tapi itu opsi terakhir ya, kalau yang lain-lain sudah dicek. Nah, saya mungkin sekalian karena saya nanggapin tadi nambahin yang Bell's palsy ya. Jadi tadi Dr. Yoda minta ditambahkan Bell's palsy itu memang penyebab utamanya memang karena virus ya. Kemudian karena infeksi bisa di telinga bagian tengah, bisa juga infeksi dari, jadi orang-orang yang sinusitis yang parah, yang sampai parah sekali, itu kan akhirnya kan infeksi. Nah, infeksinya itu bisa menyebabkan saraf-saraf sekitar daerah pipi ini mati gitu. Jadi itu akhirnya menyebabkan Bell's palsy. Nah, oleh karena itu ternyata karena hidung, telinga, tenggorokan itu selalu ada pertemuan di tengah-tengah, dan di antaranya kan tadi di rongga mulut memang ada gigi ini yang akar gigi ini kan juga ujungnya juga nyampe sampai ke sinus gitu. Jadi akhirnya kalau orang itu tadi bilang kok gara-gara gigi bolong bisa ke Bell's palsy. Memang kalau memang itu penyebabnya pun itu memungkinkan, walaupun agak jarang. Seringnya Bell's palsy disebabkan virus tadi karena orang bilang kena angin, sebenarnya bukan soal anginnya, tapi karena pada waktu dia kena AC di sebelah terus ya, itu akhirnya mematikan saraf-saraf di bagian, kan kita punya nervus facialis atau saraf di daerah wajah, yang kalau terus-menerus terkena dingin itu dia menjadi membeku, pembuluh darahnya menjadi tidak lancar, itu yang membuat jadi Bell's palsy. Nah, kalau dibilang hubungan dengan gigi, memang agak jarang, tapi itu ada terjadi beberapa kasus di mana kerusakan gigi atau bolongnya itu sudah demikian dalam mengenai saraf gigi, dan akhirnya dia nyambung sampai kena ke saraf-saraf yang ada di sekitaran wajah, gitu, khususnya di daerah pipi dan sekitarnya. Nah, itu yang bikin Bell's palsy. Kamel, boleh nambahin dikit dong? Tapi itu biasanya tidak permanen ya, maksudnya itu kalau dengan pengobatan yang tepat, bukan hanya minum obat, terutama adalah yang pakai rehabilitasi medik di fisioterapi rutin 6 bulan itu bisa hilang gitu. Asalkan tadi penyebab utamanya diatasi ya, giginya diobatin dulu. Ya, sorry, siapa yang nanya nih? Herman ya? Dia mau nambahin itu, tadi mau nanya, kan harus persiapan ke darah, harus lab. Itu apa yang diperiksa? Apakah harus ke dokter umum dulu atau bagaimana? Ya tadi sebetulnya sama Dokter Yoda udah ditanyakan, kalau dia dokter bedah mulut biasanya sih otomatis dia udah memberikan tuh syarat-syarat yang mesti diperiksa. Pasti dia udah centang-centangin itu pemeriksaan yang harus dilakukan. Kalaupun belum biasanya dia akan merefer ke dokter umum untuk melakukan rujukan pemeriksaan darahnya apa saja yang diperlukan. Tapi kalau misalnya belum, ya boleh ke dokter umum atau memang saran saya cek darah lengkap. Jadi kalau kita cek darah tuh ada 2 macam, cek darah rutin sama lengkap. Kalau cek darah rutin yang cuman AB, HG, leko, trombo itu ada 5, tapi kalau cek darah lengkap yaitu including biasanya sih itu kalau pada orang yang usianya udah 30-an agak lebih lengkap ya. Jadi darah lengkap itu kan termasuk nanti ada trombosit, ditambahin cek darah lengkap plus masa pembekuan darah gitu, biasanya gitu. Kalau di pembekuan tulisnya agregasi apa itu artinya? Agregasi trombosit, ya. Hipoagregasi artinya agregasi apa hasilnya? Agregasi trombosit, kenapa? Bukan, tulisannya hipoagregasi. Apa? Sito? Hipoagregasi. Hipoagregasi trombosit, ya. Artinya apa? Ya, jadi agregasi trombosit sendiri kan itu kan seperti perlengketan ya, perlengketan yang terjadi. Jadi kalau darah itu, kalau kita dilukain berdarah gitu, kemudian kan kita kan harusnya kan kalau orang yang normal tidak ada penyakit apapun, nggak lama dia akan mengering, menempel sendiri gitu ya. Itu ada jaring-jaring yang terbentuk yang menutup kembali dan itu kemudian menghentikan darahnya. Nah, kalau agregasi trombosit ini, kalau dia hipo, yaitu jadi orang yang biasanya agak lambat terjadinya
agregasi trombosit atau agak lambatlah dia terjadinya menutup luka tersebut. Nah, itu biasanya apakah dia memang sedang minum obat-obat pengencer darah misalnya sehingga dia jadi seperti itu, atau dia memang ada bawaan hipoagregasi trombosit. Nah, itu mungkin nanti perlu minum obat dulu supaya karena kan pada waktu dia bedah kan dia akan banyak perdarahan gitu. Jadi harus diantisipasi supaya tidak nanti perdarahannya nggak berhenti-berhenti gitu. Ya. Oke, terima kasih dokter. Ya. Silakan Dokter Yoda, tadi udah dijawab semua atau ada yang belum ya? Tanya lagi dong boleh nggak? Meli mau tanya lagi. Ya, setelah Meli, Lani tadi udah angkat tangan, dan setelah Lani juga tadi kayaknya ada satu lagi yang nambah pertanyaan ya di chat. Silakan Meli, satu pertanyaan lagi. Ya, dibatasin 3 ya. Satu aja. Ya, 3 orang maksudnya. Oh. Ya. Tadi Dokter Kamel. Ya dong, moderator. Enggak. Kita kan kebanyakan udah ada yang gigi udah ada yang copot nih. Kalau gigi udah copot di tengah-tengah ya kayak geraham gitu ya, apa perlu kita tambah bikin pakai gigi palsu? Kalau misalnya kita diamin kan susunan rumah gigi itu berubah. Perlu nggak kita bikin gigi palsu gitu dia? Soalnya kan kalau lama-lama dia ada yang turun gitu kan. Betul. Makannya susah. Iya. Tinggal itu. Akan susah emang udah pasti. Ya, begitu aja deh. Makasih banyak. Ya. Jadi biasanya gini ya, tujuannya gigi palsu itu kan mengembalikan fungsi lagi, fungsi kunyah, fungsi gigi itu bisa mengunyah untuk gigi yang belakang. Kalau untuk gigi depan udah pasti untuk mengembalikan kecantikan ya. Tapi ada fungsi juga, maksudnya begini, ketika tidak digunakan gigi palsunya itu, otomatis waktu kita ada penekanan pengunyahan, itu mau nggak mau gigi yang di sebelahnya itu bisa migrasi pelan-pelan. Akhirnya karena dia migrasi, otomatis dia merubah susunan yang lain, mungkin akhirnya jadi ada jarak seperti itu. Jadi itu nggak perlu banget sih. Akhirnya perlu. Karena apa? Setelah dia migrasi kan makanan lebih mudah terselip jadinya. Membuat masalah baru. Nah, seperti itu. Cuman memang kadang ini alasannya orang yang pakai gigi palsu, ada yang bilang nggak enak. Ntar ada yang bilang enak tapi nggak dilepas-lepas. Sampai tidur di bawah juga. Nggak tahu tuh ya, biasanya gitu. Saking enaknya nggak dilepas-lepas. Ada yang karena nggak enak nggak dipakai-pakai. Nah, sebenarnya kalau nggak enak, konsul lagi aja ke dokternya, di mana nggak enak kayak ngeluh aja gitu. Kan kita udah buat sama dia. Dia yang tahu kondisi kita. Nah, fungsi yang lain lagi yang selain tadi migrasi juga gigi lawannya. Nah, Tuhan menciptakan itu kita berpasang-pasangan. Jadi kalau gigi nggak ada pasangannya, dia akan mencari. Jadi dia akan lebih turun lagi gitu. Nah, ketika dia turun pasti dia mengganggu yang lain. Nah, terus kalau susunan gigi pun tidak sama, akhirnya makanan kembali gampang terselip juga. Timbul masalah baru. Jadi rentetannya banyak sekali. Seperti itu. Ini cukup membantu. Ini saya tadi lihat Elvina, tapi udah nggak ada lagi nih. Sohib. Makasih ya, Yot. Ya, sama-sama. Makasih, Kamel. Sama-sama. Ya, mungkin Lani mau tanya, sudah on atau masih masak lagi atau gimana nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran suaranya? Oke. Ada suaranya. Mukanya nggak kelihatan. Ini tadi ya maklum lah nggak begitu ngerti, jadi cari-cari kok nggak ada gitu, kok nggak kedengeran suaranya. Tapi sekarang udah kedengeran ya? Udah. Mukanya Dari apanya? Lani cari suaranya maksudnya gitu? Enggak, aku udah dari tadi udah ngomong tapi nggak ada yang denger. Makanya mute ya. Ininya tombolnya ternyata tombolnya ada di sini. Silakan Lani. Ya, aku mau tanya tentang ini loh. Pembersihan karang gigi. Kan tadi dengar bahwa karang gigi itu harus dibersihkan minimal 6 sampai 1 tahun kan?
Ya. Itu sebetulnya penting banget nggak sih? Karena terus terang aja, aku tuh kalau ke dokter gigi udah deg-degan duluan. Udah Ya. takut duluan, satu. Kedua, waktu itu pernah scaling. Abis scaling, malah ngilu banget di gigi. Jadi kayaknya, loh kok malah ngilu, jadi nggak enak buat makan. Jadi akhirnya pertanyaannya adalah, sebetulnya penting banget nggak sih itu scaling? Boleh dua Ya. pertanyaan nggak? Boleh. Boleh. Satu lagi, tadi katanya, apa namanya, jangan pakai obat kumur ya. Ya. Nah, memang nggak boleh sama sekali atau boleh sekali-sekali? Karena kan apalagi katanya zaman COVID begini malah bagus pakai apa berkumur dengan Listerine. Nah, itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Ya, Bali. Oke, saya langsung jawab, Mel. Ya, langsung aja. Ya, tadi pembersihan karang gigi itu dianjurkan 6 bulan sampai 1 tahun, mengingat cara menyikat gigi kita yang mungkin belum terlalu baik sehingga masih ada atau terjadi karang gigi di tempat tertentu. Yang akibatnya tadi sudah kita sama-sama ketahui bisa terjadi peradangan juga, kemudian kegoyangan gigi walaupun dengan kondisi gigi yang sehat, seperti itu. Nah, kenapa waktu scaling itu ngilu, ada yang kuat, ada yang enggak. Jadi gini, ketika gigi itu terlindung oleh karang gigi, sebagian masyarakat justru menganggap dia akan lebih menguatkan gigi. Sebagian menganggap seperti itu. Ternyata kan tidak, justru dia merusak jaringan penyangga gigi, dalam arti dia memisahkan gigi dari tulang rahang kita. Nah, seperti itu. Nah, ketika dia tadinya biasa tertutup karang gigi dan yang bersangkutan merasa aman-aman saja, ya kan? Ketika dia tertutup itu, dia itu sudah merusak jaringan gusi sebetulnya. Halo? Halo? Ya, ayo. Terus. Ini ada yang screen vaksin COVID sate. Oh. Nah, jadi tadi yang biasa tertutup itu sebenarnya dia udah merusak jaringan gusi makin ke dalam yang mengakibatkan terbukanya akar gigi. Akar gigi itu ngilunya sama dengan dentin. Padahal gigi berlubang dulu baru ketemu dentin. Seperti itu. Jadi bisa bayangin kan, email itu menutup dentin. Posisi akar gigi itu sama dengan dentin. Jadi bisa dimaklumi kenapa ketika scaling akibatnya menjadi ngilu. Karena ketika di gigi, email itu terbuka dulu, ketika dentin terbuka dia baru ngilu. Nah, kalau di akar gigi tidak ada emailnya. Jadi karena karang gigi itu tadi merusak gusi yang melindungi akar gigi, otomatis ketika karang giginya diangkat, akar giginya itulah langsung yang ketemu dengan istilahnya terbuka akhirnya gitu, dan bisa dipahami kenapa ngilu. Tapi sebenarnya itu bisa dikurangi, ada juga krim khusus, bisa dikatakan vitamin gigi dengan kadar kalsium yang agak tinggi. Biasanya itu cukup menunggu 5 sampai 10 menit setelah dioleskan, kita bisa lanjutkan pembersihan karang gigi itu. Halo Elvina, tolong dibantu kalau masih ada kurang-kurangnya ya. Penjelasan saya. Siap, udah oke. Oke. Kalau kurang-kurangnya aku ditambahin ya. Oke, siap. Ya, jadi gitu. Kenapa ngilu? Dan sepertinya ngilu ini jadi momok ya. Maksudnya, besok nggak mau lagi bersihin karang gigi. Justru karena tidak dibersihkan itulah berkelanjutan yang akhirnya tadi bisa mengakibatkan kegoyangan pada gigi gitu loh. Jadi Lani mungkin untuk nyamannya, kalau saya standby itu krimnya ketika saya melakukan pembersihan karang gigi, terutama untuk yang usia ya, karena proses menyikat gigi itu mungkin belum pas sehingga gusi itu turun.
ditambah lagi karang gigi yang kelihatannya melindungi ketika terbuka, memperparah ngilu tadi. Nah, kita bisa oleskan vitamin gigi yang kandungan kalsiumnya itu tinggi. Cukup nunggu 5-10 menit kita bisa lanjutkan lagi pembersihan karang gigi. Kecuali kalau pasiennya udah tidak kuat, biasanya ya terpaksa kita bantu analgesik lah, ada obat anti nyeri lah kita minumkan. Tapi kayaknya mungkin 1-2 ya pasien yang model itu. Kalau yang kuat sih biasanya cukup diolesin pakai vitamin gigi itu tadi, tunggu sebentar lanjutin lagi scaling, nggak apa-apa, bisa. Terus itu ya obat kumur ya. Memang obat kumur di sini kan tadi saya sudah utarakan di awal bahwa tubuh kita itu sebenarnya penuh dengan bakteri dengan tugasnya masing-masing. Ketika bakteri itu terganggu dari fungsinya yang biasa dia lakukan, kemudian dia akan menjadi berkurang justru fungsinya, atau ketika dia ada infeksi dia akan berlebih justru. Nah, sekarang untuk keputusan kita pakai obat kumur itu di orang yang membutuhkan memang kita anjurkan. Karena apa? Memang bakteri lagi banyak-banyaknya ketika dia radang kan, kita beri antiseptik untuk mengurangi bakteri yang radang tadi. Sedangkan kalau dia tidak apa-apa, kemudian kita kasih, dia justru bisa berkurang bakteri itu dari fungsinya. Akhirnya yang tadi fungsinya bisa menjaga keseimbangan di tubuh karena terganggu oleh penggunaan obat kumur yang tidak tepat tadi, akhirnya dia berubah dan mungkin istilahnya gini, kalau bakteri itu berkurang akhirnya kembali ke badan kita yang mungkin lebih gampang diserang akibat penyakit dari luar gitu loh. Yang tugasnya dia tadi menjaga dengan kondisi seimbang ya. Dia terganggu dengan penggunaan antiseptik tadi. Ini juga dialami oleh orang yang menggunakan antibiotik. Jangan pikir dengan menggunakan antibiotik itu ya satu sisi memang itu emang kalau diperlukan pengobatan ya, dia memang sesuai dengan fungsinya gitu. Tapi untuk keseimbangan bakteri yang normal tadi terganggu. Nah, gitu. Tapi ketika dia sehat lagi, dia kembali lagi berfungsi seperti biasa. Dan itu memang dibutuhkan tubuh untuk mencegah hal-hal yang istilahnya yang mengganggu dari luar lah gitu. Jadi udah disaring, dia udah kenal duluan lah gitu. Yang parah itu ketika penggunaan antibiotik yang kapan perlu, yang sebenarnya kapan perlu itu kan obat nyeri aja sih, minum udah nyerinya hilang udah gitu. Antibiotik nggak bisa bikin seperti itu. Itu juga mengganggu bakteri ya. Jadi sehingga ketika kita menggunakan lagi dan dia sudah kenal, dia tidak akan respon. Jadi ya mungkin agak lama akhirnya penyembuhannya. Bahkan saya pernah dapat kasus juga dia beli antibiotik sendiri dan suka-suka minumnya. Yang tadinya cuma mungkin akar gigi yang sedikit, ketika saya ketemu lagi malah udah boleh dibilang tumor ya akhirnya ya, besar ya. Karena itu tadi, dia minum udah nggak mempan lagi sehingga berkelanjutan malah. Dan karena dia tidak merasa mengganggu atau ya maklum lah karena orang di desa ya mungkin buat penampilan nggak masalah gitu ya. Jadi tapi ya buat dia nggak apa-apa. Cuman saya kalau misalnya memvonis umur seseorang kan tidak bisa. Tapi alhamdulillah sejak saya tugas tahun 96 sampai sekarang orangnya masih ada. Alhamdulillah. Ya, tapi itu dia tidak mau dirawat. Jadi dia hidup dengan kondisi yaitu tadi postur muka yang tidak normal akhirnya seperti itu. Jadi pengaruhnya banyak sekali. Saya rasa itu ya. Yoda sekali lagi boleh? Boleh. Itu jadi penggunaan Listerine itu kapan disarankannya? Gini ya, di satu sisi orang kebutuhannya karena memang dia butuh. Di sisi lain karena produk penjualan. Saya tidak bisa dibenturkan di situ, Lani. Nah, jadi kalau yang saya bisa katakan sekarang adalah saya memberi izin obat kumur kepada pasien yang saya anggap perlu. Kalau tidak perlu, tidak. Saya lebih menyarankan cara sikat gigi yang baik dan benar, tepat
tepat caranya, tepat waktunya. Saya lebih ke sana. Oke. Karena obat kumur itu sifatnya membantu dan membantu itu bila diperlukan. Oke. Jadi kalau saya dibenturkan dengan produk, angkat tangan. Sorry. Oke. Saya tambahin sedikit mungkin Yoda, karena tadi ada Oke. istilah katanya karena ini lagi COVID Iya, disarankan untuk oke. memakai. Oke. Mungkin saya klarifikasi ya, bahwa sebetulnya kalau kita dari medis, kita itu tetap namanya penggunaan antiseptik untuk kumur-kumur itu tetap kita serahkan kepada dokter gigi bila mana dirasakan perlu memang diberikan dari dokter gigi, yaitu memang karena kondisinya. Tapi sebetulnya dalam kondisi normal di mana kita tidak memerlukan antiseptik, itu ya nggak disarankan juga karena di satu sisi ada yang bilang tapi itu membunuh kuman dan virus. Tapi sebetulnya kondisi yang disarankan bukan seperti itu. Justru kita harus membiarkan flora normal atau bakteri normal di mulut kita itu yang membantu pengunyahan, pencernaan itu harus tetap kita pelihara. Sedangkan untuk masalah menghindari virusnya kan sudah disarankan pakai masker. Jadi sebenarnya pakai masker udah menyelesaikan persoalan kita untuk dapat kena droplet. Nggak perlu lagi dipaksakan dengan antiseptik. Malah antiseptik yang berlebihan, kita kumur-kumur terlalu banyak, ya akibatnya malah mengiritasi dan mengurangi bakteri mulut yang memang diperlukan. Akibatnya malah nanti lebih sering persoalan di giginya, lebih sering persoalan di kan ludah kita juga digunakan untuk menghancurkan makanan. Jadi kena antiseptik itu lama-lama dia malah jadi biasanya orangnya agak kurang bisa merasa, terus kemudian juga jadinya malah sulit mengunyah dan sebagainya. Jadi saran saya ikutin yang tadi disampaikan Dokter Gigi Yoda aja. Ya mungkin sudah terjawab semua ya pertanyaannya ya. Iya. Jadi ini makanya sebelumnya saya akhiri, kita udah lihat nih ada teman kita di sini yang anggota DPR dan kita patut berikan kesempatan kayaknya untuk sepatah dua patah kalau Bang Iris mau memberikan mau bertanya boleh, mau memberikan masukan boleh, atau mau menyampaikan sepatah dua patah yang penting buat ya kita selama masa pandemi dan dilihat dari perspektifnya perspektif non medis lah. Silakan, monggo. Mungkin Bang Jamil ada yang mau disampaikan dulu nggak sebelum Bang Icis menyampaikan? Ya betul, saya mau minta Bang Icis untuk berbicara. Kalau beliau nggak mau tanya ke Dokter Yoda, mungkin Dokter Yoda yang nanya Bang Icis. Biar Boleh juga. Silakan. Jarang-jarang kan Yoda bisa dengar pendapat dengan anggota DPR langsung. Dapat door prize nggak ini? Dapat tadi ada yang bilang apa tuh, madu apa tuh? Bukannya anggota DPR yang memberi door prize. Alhamdulillah. Jangan, itu namanya gratifikasi ya. Terima kasih, saya udah dapat door prize kemarin, dapat madu dari teman-teman, madu kurma. Ya, sekali lagi saya ucapin terima kasih nih ke Ketua, terutama ke Mas Aryo, Kang Tono ini yang luar biasa, Dr. Kamel luar biasa ingin terus berbagi pada teman-teman di masa yang memang kita lagi sangat membutuhkan ini, luar biasa ini. Dan sesi kita kali ini Dr. Yoda juga, saya banyak mau nanya sebenarnya tadi Dr. Yoda saya mau tanya tapi sudah beberapa sudah ditanya dan masih ada yang belum sebenarnya, tapi nanti saya japri aja lah. Kalau ada yang belum ditanya boleh loh ditanya sekarang. Nanti saya japri aja, karena kebanyakan saya termasuk yang dari berbagai penanya tadi termasuk yang mendapatkan masalah masalah tersebut. Tapi kalau saya tanya pasti akan menyita waktu teman-teman yang lain lah. Dan yang selanjutnya terima kasih Kang Jamil juga nih. Saya berharap ini terus bisa berlanjut ya. Apalagi di masa pandemi ini sangat membantu, bukan hanya karena memang ada hal yang ingin kita tanyakan, tapi juga memang kita bisa sharing, kita bisa silaturahmi terus seperti ini, luar biasa ini. Saya berharap Kang Jamil jangan pernah bosan untuk terus melakukan ini, jangan pernah bosan untuk mengingatkan saya lewat WA. Kang Tono juga, saya juga sekarang masih di luar kota, ini masih lagi di Medan. Lagi di Sumut, baru beres acara.
tadi selesai acara pas Kang Tono japri. Kalau Kang Tono nggak ngejapri mungkin nggak kebaca itu WA grup. Jadi jangan pernah bosanlah kita saling mengingatkan, terutama di sekali lagi masa pandemi COVID-19 ini. Ini sangat-sangat membantu kita semua. Terima kasih Dr. Kamel, terima kasih Kang Tono, Kang Aryo, Kang Jamil, dan pemateri kita yang luar biasa malam ini, Dr. Yoda. Ya, Kalau boleh usul malah frekuensinya ditambah, Dr. Kamel. Soal Dr. Kamel tidak tersita waktunya nih di kesibukannya nih. Kita sekarang berapa minggu sekali? Seminggu sekali? 2 minggu. 2 minggu sekali, ya. 2 minggu. Promo yang buat minggu depan apa, Dr. Kamel? Ya. Materinya? Ya, ini sementara ini kan 2 minggu sekali, nanti tergantung permintaan ya, kalau perlu ditambah. Tapi 2 minggu sekali mungkin udah cukup dulu nih buat teman-teman. Yeah. Dan pemateri juga jadi siap waktunya untuk mempersiapkan materinya. Materi yang berikutnya, insya Allah tanggal 13 Maret ya, hari Sabtu, itu kita bicara tentang kesehatan mental. Jadi tadi kan Bang Icis juga udah bilang nih ya, terutama ini lagi eranya COVID. Selama ini kita era pandemi COVID ngomonginnya apa COVID-nya, vaksinnya, obatnya, dan lain-lain. Kadang kita ngelupain sebetulnya 70% kesembuhan dan 70% daya tahan tubuh tuh dari mental. Nah ini yang mungkin saya ingin sharing di tanggal 13 Maret itu, gimana kita menjaga balancing atau keseimbangan dari mental kita ini, supaya kita tetap prepare untuk, karena walaupun orang udah bilang vaksin di depan mata, tapi perjuangan kita belum selesai. Masih panjang perjuangan kita menuju ke eliminasi atau hilangnya COVID. Malah katanya ada yang bilang, jangan ucapin selamat ulang tahun ke COVID ya, udah mau 2 tahun, katanya nanti dia betah banget. Dari Maret ke Maret gitu ya. Jadi insya Allah kita akan bertemu dan berbicara tentang kesiapan mental dan juga keseimbangan mental dalam hidup ini. Sebetulnya nggak cuma untuk di era pandemi, saya persiapannya untuk ya sehari-hari kita menghadapi, terutama tadi kalau bahasanya Tono kita sudah balita ya, balita bapak 50 tahun, kalau kita kan ibu gitu kan. Intinya gimana juga saya ingin sharing kepada teman-teman, biasanya ibu-ibu yang pekerja, yang kemudian dia akan menghadapi, ibu-ibu dan bapak-bapak pekerja yang akan menghadapi usia pensiun, hati-hati dengan problem power syndrome, kemudian juga yang bekerja di rumah, ibu-ibu yang biasanya 24 jam ngurusin rumah tangga, punya kuasa sendiri, tiba-tiba bapaknya pensiun dan mau ikutan campur dan segala macam, itu ternyata banyak sekali problem-problem mental di situ yang kita lihat perlu kita persiapkan nih dari sekarang gitu. Jadi teman-teman sekalian nih, termasuk diri saya sendiri, nasihat itu juga akan untuk diri saya sendiri, bagaimana kita menjadi orang-orang yang tetap sehat di masa lansia nanti gitu. Itu mungkin sedikit review ya, sedikit kisi-kisi untuk yang 2 minggu lagi akan disampaikan oleh saya sendiri. Moderatornya nggak tahu, kalau nggak Bang Jamil lagi atau Bang Aryo atau yang lain, silakan ditunjuk. Atau jangan-jangan moderatornya Kang Icis. Siap, kalau bisa, waduh saya bayarnya mahal banget. Kalau pas waktunya siap, pokoknya. Ya. Kalau diingetin sama Kang Tono, biasa lah di Japri, saya pasti. Ya mungkin saya lempar ke floor, apakah memilih hari Sabtu atau Minggu malam gitu, lebih enak yang mana gitu, silahkan diatur. Lebih nyamannya hari Sabtu malam atau Minggu malam? Udah, Sabtu bisa nggak? Sabtu malam. Kalau kayaknya Sabtu malam lebih bisa. Minggu Sabtu malam. Ya. Jadi gini, kemarin kan sebenarnya jatah saya di hari Sabtu, cuman karena Sabtu saya masih bekerja, saya takut nggak konsen ke sana gitu kemarin. Minggu malam aja, Rio. Oke, kalau gitu kita sepakati Minggu malam, jamnya seperti tadi ya, 19.30 ya. Pada Isa ya. Ya, pada Isa. Baiklah. Mungkin Silakan. Dr. Kamel? Ya. Sudah cukup dari kita semua? Tadi kan ada mungkin kalau memang yang belum puas bertanya di sini atau ada yang masih mau ditanyakan, bisa japri ke Yoda. Dengan satu syarat, kalau japri ke Yoda pakai translator nanti. Karena tadi sudah diakui ternyata banyak typo ya dalam memberikan jawaban. Kayaknya translatornya Tono atau
Bisa lewat tangan pertama, tangan kedua. Ya, karena saya juga berdiskusi dengan Aryo untuk memahami arti dari WA-nya Yoda. Ternyata saya Bikin juga grup. melihat Yoda ini pas lagi berbicara dan menjelaskan jauh lebih Bagus Mas paham dan menjelaskan. lebih enak gitu ya, Ya. daripada Kesannya. kita WA. Jadi nanti Kang Icis kalau mau pakai voice message saja mungkin lebih jelas. Yoda itu sangat luar biasa pada saat menjelaskan, tapi lebih luar biasa pada saat ngirim rendang. Ayo itu sudah dikasih kode, jadi kayaknya kode keras harus dilaksanakan ya Yoda. Oh udah, aku udah terima, makasih. Oh ya, karena sebagai penyintas COVID dapat duluan ya. Tapi nggak jadi syarat kan, mau dapat rendang harus kena COVID dulu. Nauzubillah min zalik. Tunggu giliran aja, kalau aku sempat insya Allah. Ya, siapa cepat dia dapat. Jadi mungkin Ya kan? maksud saya begini Kamel, kalau misalnya memang sudah dianggap selesai kan berarti ke obrolan santai. Jadi kita istilahnya sebelum saya menutup pembicaraan masalah kesehatan gigi ini, saya hanya berharap dengan kondisi COVID sekarang ini otomatis semua serba terbatas. Jadi saya berharap kita lebih ke preventif ya untuk mencegah itu gitu loh. Jadi dari pelayanan yang terbatas itu tadi, saya berharap dengan yang sudah saya jelaskan untuk kemungkinan kawan-kawan lebih meningkatkan lagi kesehatan mulut dan gigi, sehingga kalau bisa tidak segala sesuatu hal yang memang patut disegerakan lah, karena kita sudah menjaga duluan seperti itu. Kembali ke kawan-kawan, maksudnya cita-cita saya cuma ya dengan usia kita ini pun kan saya sudah katakan, jangankan orang yang mau berobat itu takut gitu, kita sendiri yang melayani pun sebenarnya takut.